Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdina Nisworo dari jurusan Administrasi Perkantoran Digital dari kelas B, Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi. Saya akan membahas materi mengenai yaitu manusia praksara di Indonesia atau manusia purba. Jadi manusia purba adalah manusia yang hidup pada era praksara, yaitu saat tulisan belum ditemukan. Jadi bagaimana cara untuk mengetahui kehidupan manusia pada zaman tersebut? Nah, ada dua cara nih untuk mengetahui kehidupan manusia pada zaman tersebut. Yang pertama, dapat melalui sisa manusia atau tumbuhan dan hewan yang sudah membatu atau bisa disebut sebagai fosil. Yang kedua, dapat melalui benda peninggalan sebagai hasil budaya manusia pada saat itu. Contohnya, seperti alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata, dan fosil manusia purba yang sudah ditemukan. Kehidupan manusia purba tersebar di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Fosil peninggalan zaman purbakala banyak ditemukan di Nusantara nih teman-teman. Fosil tersebut meliputi tengkorak, badan, dan kaki. Fosil tengkorak dan kapasitas tempurung kepala bisa menunjukkan kemampuan berpikir manusia pada saat itu dibandingkan dengan manusia modern. Hal tersebut juga berlaku untuk bentuk tulang rahang, lengan, dan kaki yang bisa dibandingkan dengan bentuk tulang manusia modern atau dengan kera. Dari berbagai penelitian nih diketahui bahwa manusia purba memiliki perbedaan dengan manusia modern saat ini. Namun, untuk jenis manusia purba tertentu, ada yang mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan kera. Selanjutnya yaitu ada pembagian yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan geologi. Terjadinya bumi sampai sekarang dibagi ke dalam 4 zaman. Zaman pertama ada Arkeum, yaitu masa tertua. Diperkirakan pada zaman ini berlangsung 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada zaman tersebut, bumi masih berupa gumpalan bola gas yang panas sehingga di dalamnya sama sekali tidak ada kehidupan. Zaman kedua yaitu ada Paleozoikum, berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, temperatur bumi sudah mulai mendingin. Dan sudah mulai muncul tanda-tanda keberadaan makhluk hidup. Contohnya berupa makhluk bersel satu atau mikroorganisme. Zaman yang ketiga yaitu Mesozoikum, berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu, disebut zaman sekunder atau juga disebut zaman reptil, dan munculnya hewan bertubuh besar seperti contohnya dinosaurus dan marmut atau gajah purba. Pada zaman ini, bumi makin stabil dan pada akhir zaman Mesozoikum, muncul jenis mamalia atau hewan menyusui yang lebih berkembang di zaman berikutnya. Pada zaman terakhir yaitu Neozoikum atau zaman tersier yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul hal terpenting yaitu jenis primata seperti kera. Lalu pada zaman kuarter, muncul primata di zaman ini sudah berkembang lebih sempurna lagi yang disebut dengan Homo sapiens. Manusia purba yang pertama yaitu ada Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia bertubuh besar penghuni Pulau Jawa. Fosilnya ditemukan oleh von Koningswolde di saringan lembah Sungai Bengawan Solo, Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1941.
Meganthropus paleojavanicus diketahui merupakan fosil manusia purba tertua. Mega berarti besar, Anthropus artinya manusia, Paleo berarti tua, Javanicus berasal dari kata Jawa. Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri yang pertama bertubuh besar, tidak memiliki dagu, tulang kecil menonjol, geraham menyerupai manusia dan kera, makan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, ada Pithecanthropus erectus, yaitu manusia kera berjalan tegak. Fosilnya ditemukan oleh Eugene Dubois di desa Trinil, Ngawi, dan di desa Jetis, Mojokerto, Jawa Timur oleh von Koningswald. Memiliki Pithecanthropus erectus ini memiliki volume otak mencapai 900 cc, sedangkan otak manusia modern di atas 1000 cc. Dan menurut teori Darwin, Pithecanthropus erectus ini merupakan makhluk peralihan dari kera ke manusia. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tubuhnya tegap. Yang kedua, tulang kaki yang menonjol, gerahamnya besar, dapat berjalan dengan tegak, dan yang terakhir mempunyai alat pengunyah dan pemakan segalanya. Yaitu yang terakhir ada Homo sapiens, yaitu jenis manusia purba ini memiliki bentuk tubuh hampir sama dengan manusia biasa. Mereka memiliki sifat seperti manusia juga, yakni hidup sederhana dan mengembara. Ada dua jenis Homo sapiens. Yang pertama, Homo soloensis, ditemukan di Ngandong, Blora, Saringan, dan Sambung Macan, Jawa Tengah. Penemunya ialah Ten Haar dan von Koningswald. Yang kedua ada Homo wajakensis, ditemukan pada tahun 1889 oleh Van Ries Schoten di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Terdapat ciri-cirinya nih. Yang pertama, dapat berdiri dan berjalan dengan tegak. Yang kedua, memiliki gigi dan alat kunyah yang mengalami penyusutan. Yang ketiga, permukaan dahinya datar. Yang keempat, dia berdagu. Untuk yang kelima, volume otaknya sekitar 1350 sampai dengan 1450 cc. Dan untuk tinggi badannya sekitar 130 sampai dengan 210 cm. Oke, cukup sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.